Beginilah kondisi tempat wisata Taman Cakat Raya yang terletak di Menggala Timur, Tulang Bawang. Minggu siang, tempat wisata yang sempat menjadi ikon daerah ini kini kondisinya terbengkalai. Hampir semua bangunan di sini sudah rusak. Rumah-rumah panggung yang sebelumnya berdiri megah kini terlihat hampir semua bagiannya tidak lagi utuh. Wisata yang berada di Desa Cakat Raya itu seperti tinggal kenangan. Di lokasi, lingkungannya juga kumuh dan menyisakan puing-puing di mana-mana. Satu ikon berupa miniatur Candi Prambanan juga sudah dipenuhi lumut hitam. Warga sekitar berharap pemerintah daerah memberikan perhatian supaya bisa direnovasi dan dipugar kembali. Sayang sih wisata yang sebagus ini seharusnya jadi buat ikon di Tulang Bawang nggak terawat karena ya itu gimana tempatnya nggak bagus, terus banyak yang rusak-rusak, papan dan sebagainya. Mungkin kurang prihatin dari pemerintahan daerah. Sebenarnya harus jadi tempat yang strategis buat wisata. Komplek wisata itu dibangun 12 tahun lalu oleh dua bupati sebelumnya. Namun bupati penggantinya seperti enggan meneruskan perawatan proyek tersebut. Warga khawatir jika tidak ada perhatian, tempat itu rentan dijadikan lokasi kejahatan maupun prostitusi. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Di Bandar Lampung kini ada satu lagi lokasi wisata menarik, adalah Menara Masjid Al-Furqon yang terletak di dekat kantor Pemkot Bandar Lampung. Sabtu siang, tempat wisata tersebut diresmikan dan bisa dikunjungi masyarakat. Menara Masjid Al-Furqon dibangun setinggi 114 meter. Mirip dengan wisata ke Monas, masyarakat bisa naik ke atas dengan lift dan menikmati pemandangan kota Bandar Lampung serta laut Teluk Bandar Lampung yang indah. Tujuan pembangunan menara masjid yang tinggi ini agar di Masjid Agung Al-Furqon dijadikan tempat ibadah, belajar sekaligus wisata. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat khusus Kota Bandar Lampung maupun siapa yang datang ke Kota Bandar Lampung untuk melihat keindahan Kota Bandar Lampung. Dan mohon doanya mudah-mudahan tempat wisata religi yang ada di Masjid Al-Furqon bisa memberikan ikon Kota Bandar Lampung yang terbaik. Pihak pengurus masjid nantinya tetap akan memungut biaya pembelian tiket bagi pengunjung yang akan naik ke atas menara. Uang tersebut nantinya digunakan untuk kepentingan pengelolaan, perawatan, kebersihan, dan keamanan. Namun harga resmi tiket naik ke atas menara belum ditentukan secara pasti. Meski demikian, besarannya diperkirakan kisaran antara 10 sampai dengan Rp25.000 per orang. Kita itu akan membuat seminimalisir, sedikecil mungkin. Sekedar biaya pengganti untuk kebersihan, untuk perawatan dan sebagainya. Karena apa? Tadi kan kita sudah dengar semua dari Ibu Wali Kota bahwa insya Allah masalah operasional kan akan dibantu. Nah, itu. Jadi untuk menambah biaya operasional itulah paling itu kontribusi yang akan dipungut. Pemandangan Bandar Lampung akan lebih indah lagi dilihat dari atas menara ini saat malam hari. Menara Masjid Al-Furqon dibangun melalui dana APBD Bandar Lampung pada 2017 hingga 2019 lalu senilai total Rp20 miliar. Menara setinggi 114 meter ini diklaim sebagai menara masjid tertinggi di Indonesia. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Jalan rusak di Lampung Tengah menjadi masalah utama bagi warga dan pemerintah daerah setempat. Upaya perbaikan pun akhirnya tidak hanya mengandalkan dari Dinas Pekerjaan Umum. Sabtu siang, tentara dari Kodim 0411 Lampung Tengah akhirnya turun tangan ikut melakukan perbaikan jalan rusak serta program bedah rumah warga miskin. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada program Karya Bakti ini mirip dengan program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD yang telah dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat.
Lokasi pertama karya bakti di Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah. 150 tentara dikerahkan bekerja melakukan pembangunan jalan underlah sepanjang 2,5 km, 1 jembatan, musola, 5 gorong-gorong, dan perbaikan 4 rumah warga miskin. Wilayah Terbanggi Besar untuk sasarannya yang ada fisik dan non fisik. Untuk fisiknya ada jembatan, bedah rumah, kemudian pelebaran jalan, pengerasan jalan, pembuatan MCK di masjid. Untuk non fisiknya ada penyuluhan wawasan kebangsaan tentang siskamling dan tentang mengantisipasi penyebaran COVID. Dengan anggaran yang minim tetapi menghasilkan output yang cukup banyak, dan ini langsung bisa dirasakan oleh masyarakat kita yang ada di sini. Berarti kita sangat mengapresiasi ya? Sangat mengapresiasi, dan insya Allah ke depan terus kita dukung kegiatan. Harapan ke depan Pak terkait kegiatan seperti ini apa Saya nih? berharap bahwa ke depan dengan adanya ini antara pemerintah daerah dengan TNI dan masyarakat terus bisa menjaga kebersamaannya, dan ke depan kita akan terus lakukan ini yang terbaik untuk masyarakat kita. Pengerjaan perbaikan jalan dan infrastruktur permukiman ini dilakukan swadaya antara tentara dengan masyarakat sekitar. Target pengerjaan diperkirakan selesai dalam 1 bulan ke depan. Sasaran program karya bakti Kodim 0411 Lampung Tengah ini adalah perbaikan dan pembangunan infrastruktur di wilayah pelosok. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Jika di Lampung Tengah ada tentara melakukan perbaikan jalan, di Lampung Selatan, Satuan Polisi Air atau Polair setempat membagikan buku bacaan dan Al-Quran kepada anak-anak yang tinggal di Pulau Harimau, Desa Sumur, Kecamatan Ketapang. Untuk tiba ke lokasi, petugas pun harus menggunakan transportasi perahu. Pulau Harimau berada di tengah laut Selat Sunda. Seluruh bantuan Al-Quran, buku pendidikan, dan alat tulis kemudian diserahkan ke murid di salah satu TPA di pulau ini. Dengan bantuan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan minat baca bagi anak-anak pulau serta menciptakan para hafiz Quran. Yang notabene jauh dari perkotaan, tentunya dari buku-buku pendidikan, apalagi buku tentang keagamaan, ya anak-anak tidak mudah seperti anak-anak yang tinggal di kota. Tentunya dari situ kami bergabung dengan kawan-kawan relawan mempunyai pemikiran bahwa sejak dini pondasi itu harus dibangun untuk SDM yang lebih bagus lagi. Pulau Harimau yang terletak di Selat Sunda, Lampung Selatan merupakan salah satu pulau yang dihuni masyarakat. Di Pulau Harimau, kini sudah ada 1 SD dan 1 tempat pendidikan agama atau TPA. Mayoritas masyarakatnya adalah berprofesi sebagai nelayan dan petani pisang. Seluruh kebutuhan masyarakat termasuk menjual hasil tangkapan ikan dan hasil panen pisang dijual ke pasar di Kecamatan Bakoheni, Lampung Selatan. Perjalanan dari pelabuhan penyeberangan Bakoheni ke Pulau Harimau dengan perahu nelayan sekitar 1 jam. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. 1, 2, 3, 4, 5.